Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Wisnu Pambudi Wibowo. Beliau adalah Head of Research dari FAC Sekuritas. Selamat pagi nih, Mas Wisnu. Selamat pagi, Mas Pras. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih juga. Apakah sebaik juga dengan market kita lihat Wall Street yang menghijau, Eropa pun tidak jauh berbeda. Sementara wilayah regional Asia dan Indonesia sendiri pada penutupan kemarin juga masih bergerak di teritori positif ya. Meskipun sempat diwarnai aksi profit taking. Dan sejauh mana Anda melihat pergerakan dari Wall Street yang didorong lebih kepada karena adanya vaksin COVID-19 yang sudah diuji coba di fase ketiga juga memberikan hasil yang sangat signifikan. Begitu 90% hampir dinyatakan tidak ada kejadian atau peristiwa yang bisa membahayakan kesehatan dari mereka yang menjadi peserta uji coba ini. Mas Wisnu, silakan. Ya, kalau kita amati bahwa memang sentimen dari perkembangan vaksin tersebut itu memang saat ini menjadi salah satu driver gitu ya untuk market, istilahnya bullish lebih kencang lagi. Oke. Pasca sebelumnya Joe Biden terpilih sebagai presiden Amerika Serikat yang ke-46 gitu. Jadi kami melihat bahwa hingga akhir tahun ini market masih akan bullish gitu ya. Walaupun ada potensial take profit dalam short term-nya gitu, tapi kami melihat ini masih menarik gitu, terutama di emerging market. Kita amati juga bahwa 4 hari terakhir itu ada capital inflow ke market kita di ISD gitu ya. Betul. Terutama yang pernah kami proyeksikan bahwa ketika Joe Biden itu naik, pasti ada capital inflow di banking, yaitu banking yang market cap-nya besar gitu dalam hal ini seperti BBCA dan BBRI. Jadi itu kita amati sepekan terakhir itu banyak inflow di saham-saham tersebut. Yes, memang sektor perbankan ini memang menjadi penggerak market ya, apalagi kalau investor asing sudah mulai banyak yang masuk ke dalam sektor perbankan. Kalau kita lihat dalam satu pekan terakhir memang pergerakan dari investor asing yang masuk ke dalam pasar modal cukup besar juga, sekitar 2,17 triliun untuk all marketnya, sementara regulernya sekitar 1,89 triliun rupiah. Mengindikasikan ini menjadi satu awal yang baik bahwa pergerakan indeks harga saham gabungan akan melaju lebih kencang lagi menurut Anda, Mas Wisnu? Ya. Sebenarnya ini salah satu awal yang baik ya menurut kami melihatnya bahwa ketika Biden itu yang mana disukai market gitu ya, itu terutama emerging market itu membawa capital inflow di emerging market, termasuk di China, di India, Thailand dan lain sebagainya, termasuk Indonesia itu sendiri. Nah, kami melihat memang pekan lalu itu yang paling banyak dimasuki inflow itu di sektor perbankan, di finance ya, kemudian yang kedua itu di aneka industri, itu dipimpin oleh saham Astra ya, yang cukup banyak mengalami kenaikan, kemudian consumer juga, kemudian basic industri masih menarik, dan yang terakhir yaitu mining. Mining ini kita tahu bahwa Joe Biden cukup banyak fokus untuk clean energy gitu ya. Betul. Jadi ini menjadi salah satu yang membuat ada capital inflow yang mengkaitkan dengan proyeksi bahwa emiten-emiten yang ada di tambang, terutama di nikel, nah itu menjadi salah satu incaran gitu ya dari pelaku-pelaku pasar. Yes, memang kalau kita cermati ada ITMG kemarin naik, kemudian ada aneka tambang juga mengalami kenaikan yang signifikan begitu. Tapi di sisi lain bagaimana dengan dampak energi fosil lain yang juga masih menjadi andalan ekspor Indonesia? Karena kita tahu juga kan pertambangan batu bara masih menjadi andalan. Meskipun memang tidak jauh begitu kita sampai ekspor ke Amerika Serikat, tapi akankah ini bisa mengganggu nantinya untuk paling tidak menjadi sentimen yang akan menekan pergerakan harga komoditas? Ya, ini menarik Mas Pras. Jadi kalau kita amatin pasca vaksin ini efektivitasnya lebih dari kurang lebih 90%. Ada yang menarik bahwa harga oil itu mengalami kenaikan. Karena kita tahu bahwa ini akan berkorelasi pada peningkatan atau efektivitas dari sebuah industri. Memang short term itu energi fosil itu masih akan menjadi salah satu alternatif ya untuk industri, karena memang selain dia murah, pasokannya pun saat ini banyak gitu. Jadi sehingga itu kami melihat bahwa dalam jangka pendek energi fosil dalam hal ini minyak itu masih akan menarik.
Terutama kita tahu hari ini atau tadi malam itu harga minyak dunia mengalami kenaikan, sehingga kami melihat dalam short term itu ditambang terutama di minyak dunia itu masih menarik emiten-emiten yang berkaitan dengan itu. Jadi ada istilahnya apa ya? Ada switching gitu yang tadinya di nikel sama emas sudah naik terlalu signifikan. Kita bisa mulai melirik ke emiten-emiten yang berbau dengan energi fosil gitu ya. Oh ya. Jadi apa saja nih kalau kita bicara mengenai komoditas yang menarik dicermati terkait dengan pergerakan harga komoditas minyak mentah dunia yang juga sudah mulai beranjak naik 42 kalau tidak salah dolar per barrelnya begitu. Ya, kalau kami melihat seperti Medco, PTRO itu masih menarik, yaitu ada berkaitan juga dengan minyak dunia juga. Jadi hari ini pun kami masukkan ke watchlist rekomendasi dari kami juga gitu, Mas Pras. Baik, memang ada Medco, kemudian PTRO. Tapi kalau kita lihat sejauh ini yang dinantikan oleh market kaitannya dengan kebijakan ekonomi, kemudian kebijakan politik dari Joe Biden ke depan akan seperti apa? Karena kan memang fokus utama sebenarnya dari pemerintahan saat ini di Amerika Serikat adalah penanganan dari COVID-19 dulu begitu. Makanya mereka terus mengejar, bahkan sudah membentuk satgas baru begitu yang sudah melibatkan pakar-pakarnya di bidang kesehatan di Amerika Serikat untuk penanganan COVID-19. Ya, ini memang menarik Mas Pras kalau kita bicara tentang Joe Biden gitu. Pada akhirnya kenapa beliaunya terpilih sebagai presiden Amerika Serikat, padahal kita tahu bahwa sebelum Pilpres kemarin ada istilahnya rilis data pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang dia berhasil tumbuh 33%. Padahal data ekonominya bagus, tapi kenapa masyarakat pada akhirnya tidak memilih Trump gitu ya? Karena memang dari sisi kesehatannya Trump ini sedikit dalam tanda kutip yang mengabaikan gitu. Nah, masyarakat Amerika Serikat itu kalau kami melihat fokus pada kesehatan juga gitu. Jadi maksudnya tidak melulu tentang ekonomi, lebih baik kesehatannya dulu. Ketika kesehatannya bagus, nanti ekonominya pelan-pelan akan membaik gitu. Nah, kami melihat memang dalam jangka pendek Joe Biden memang akan fokus ke kesehatan juga, bahwa Joe Biden juga berkomitmen untuk terus berpartisipasi dalam organisasi yang multilateral gitu ya, misalkan WTO gitu kan, kemarin kan sempat keluar kan waktu zamannya Trump. Nah itu mau masuk lagi WHO juga kemarin. Nah jadi kami melihat secara global itu jauh lebih kondusif ya harusnya ya di bawah Joe Biden. Kemudian emerging market juga ini akan semakin lebih bergairah juga, karena ada proyeksi bahwa Joe Biden itu menaikkan pajak gitu ya, pajak corporate-nya juga. Nah, dan begitu juga untuk upper middle income-nya mereka gitu. Oke. Dan